illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la Zainal, keluarga besar saudara Zainal, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua kumpul di kediaman beliau. Doakan mudah-mudahan keluarga besar beliau diberikan keberkahan oleh Allah dunia dan akhirat, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dan segala daripada masalah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini mah kita mah sambil ngobrol aja lah ya, sebabnya kelihatannya mata udah rada turun, thank you udah rada miring ini. Kopinya ada, Nal? Ada, tenang. Ya, alhamdulillah. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitupun kepada para keluarga yang tercinta, para sahabat yang tercinta, tabi'in, para salafun saleh, dan juga para alim ulama selaku waris ilmunya, dan sampai kepada kita selaku umat yang insya Allah akan terus menegakkan syariatnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita semua kumpul di tempat ini dalam rangka katanya pengajian rutin ya Pak. Pengajian rutin di mana? Mana channelnya nih? Oh, ulang tahun. Oh, milad jenal. Nah, mudah-mudahan saudara jenal diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu jenal orangnya diem Pak. Saya tanya jenal acara mulai jam berapa? Paling habis Habib. Oh ya. Acaranya gimana? Nah, gimana Habib aja katanya. Waduh, Habib jauh. Tadi saya dari Bayah. Jam 4 saya baru jalan dari Bayah, alhamdulillah nyampe juga kemari jam segini. Saya mohon maaf ada keterlambatan, mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, alhamdulillah. Nah, berarti kalau kayak begitu kita sama ketahui dan sama kita maklumi Pak ya. Kita ini hidup itu terbiasa, kuping kita ini mendengar 3 perkara. Yang sering kita dengar 3 perkara. Yang pertama adalah orang yang melahirkan. Terus setiap hari tuh ada yang melahirkan. Yang kedua apa? Ada orang yang menikah. Oh. Yang ketiga ada orang wafat meninggal dunia. 3 ini saudara, ini semua berulang-ulang. Ada yang lahir, begitu lahir menikah, habis menikah meninggal dunia. Ada yang lahiran, ada yang menikah, ada yang menikah, ada yang meninggal dunia. Nah, 3 perkara ini itu bagaikan sudah tidak asing lagi saudara. Makanya pada kesempatan pada malam hari ini, melalui daripada acara miladnya saudara Zainal ya, saya cuma ingin mengingatkan khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kita segenap kaum muslimin wal muslimat, yuk mari kita tanamkan dalam kita punya hati, kita tanamkan dalam kita punya jiwa, dalam sanubari kita yang paling dalam, yaitu tanamkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa ya. Karena ini amanat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.
Dan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi jangan kita lupa ini satu hal. Apa satu hal itu, Habib? Wala tamutunna. Dan janganlah kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, terkecuali kalian tetap sebagai orang sebagai orang meninggal dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanatun ilahiyah. Ini amanat dari Allah. Allah udah kasih kita nikmat iman nih hidup di dunia. Nah, jaga tuh nikmat iman. Sampai kapan nih dijaganya Habib nikmat iman? Sampai nanti kita wafat meninggal dunia. Masya Allah, yang namanya umur mah yang nggak ada yang tahu, Pak. Yang namanya ajal nggak ada yang tahu. Ajal itu datangnya ngacak. Yang namanya maut itu datangnya ngacak. Nggak nunggu tua dulu, kagak. Betul. Nggak nunggu kita sakit dulu, enggak. Betul. Buktinya banyak yang muda saat ini sudah banyak yang wafat terlebih dahulu. Buktinya yang sakit bertahunan sakit, masya Allah. Masya Allah kasih beri umur panjang. Nah, tahu-tahu masih sehat, bugar, pagi masih ngopi bareng, pas malam ya. Nah, begitu. Iya. Ya, itulah ajal itu atau maut itu datangnya ngacak, saudara. Kayak begitu, nah makanya persiapin tuh. Ya, karena kita manusia pasti akan kembali kepada Allah. Siapapun kita, apapun kita, saudara, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, siapapun diri kita, sudah pasti kita hamba Allah. Nanti kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Pak Bu ya, saya teringat daripada yaitu maqala al-Imam Abu Duraid rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Abu Duraid, saudara? Yang dimana beliau menyatakan bahwasannya innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan ahsanan lima wa'a. Seseorang yang masih ada setelah begitu dia telah tiada, itu akan meninggalkan cerita bagi orang yang ditinggalkannya. Oh, jadi orang masih ada nih, kita masih hidup nih. Kita masih hidup. Nah, begitu nanti kita telah tiada, maka kita akan meninggalkan apa? Meninggalkan cerita, saudara. Nah, yang jadi pertanyaan, cerita yang buruk atau cerita yang baikkah yang akan kita tinggalkan kepada keluarga-keluarga kita nantinya? Nah itu, makanya kalau ada pepatah bilang orang tua dulu begini, kalau macan mati ninggalin belangnya, kalau gajah mati ninggalin apa? Gading. Kalau kita mati, manusia mati ninggalin hutang. Ninggalin apa? Ninggalin amal, dan juga meninggalkan cerita. Oh, ya Allah, ya Rabbi, ya dulu dikit-dikit utang. Mudah-mudahan yang baik utangnya dilunasi nama Allah. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, ya Pak Bu ya, kayak gitu ya. Ini akhir zaman ngeri ya. Kalau gajah mati ninggalin gadingnya, kalau harimau mati, macan mati ninggalin belang. Begitupun dengan kita manusia mati ninggalin apa? Ninggalin cerita salah satunya. Nah, ini cerita apa yang mau ditinggalin sama kita nih? Buat anak kita, saudara kita, bini, mantan bini kita. Belum nikah jadi mantan bini tuh. Begitu. Terus buat sanak keluarga, famili dan segala macam. Apakah cerita yang baik ataukah cerita yang buruk? Tapi mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hanya luar biasa Pak Bu ya. Ya begitu. Nah, ini mah kita saling ingetin aja dah. Bahwasannya kita manusia tidak akan pernah lama, tidak akan kekal tinggal di dunia.
di dunia. Pasti kapan, entah kapan, wallahu a'lam, kita akan ngalamin yang namanya mati. Masya Allah. Jangan takut Pak sama yang namanya mati. Jangan takut. Ya begitu, kagak diundang juga itu yang namanya mati bakal datang sama kita. Kita mau lari kemana, mau lari ke lubang semut, kalau udah waktunya kita mati, pasti dia akan datang sama kita. Makanya jangan pernah takut sama yang namanya mati. Tapi kita harus takut apa yang terjadi setelah kematian tersebut melanda kita nantinya. Apakah nanti kita akan mendapatkan siksa kubur ataukah nikmat dalam kubur kita? Apakah kita nanti akan mendapatkan daripada yaitu bala musibah di kubur kita, saudara? Atau sebaliknya kita akan mendapatkan rahmat, kenikmatan yang Allah berikan di dalam kubur kita nantinya? Itu yang harus kita takuti, saudara. Ya, makanya masya Allah ngeri Pak Bu ya. Tapi kalau ngeliat zaman sekarang Pak, ya Allah, godaan tantangan jaga iman luar biasa. Godaannya dahsyat, tantangannya luar biasa. Beda sama orang-orang tua dulu. Kalau babe-babe kita, nah di sini mereka Betawi apa mana nih? Apa Jawa? Campur. Kalau dulu orang-orang tua kita tuh jauh hidupnya masya Allah dari maksiat, betul apa kakak? Walaupun punya sawah 1 petak, anak 7, itu anak jadi semua 7-7-nya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada pokoknya jadi. Kenapa? Berkah. Orang tua dulu mah berkah hidupnya, betul apa kakak? Masya Allah, beda sama kita ya yang sekarang. Masya Allah, punya sawah sepetak-petaknya dijual buat bikin perumahan. Udah dia bingung dia mau tinggal di mana. Waduh, udah tinggal aja di perumahan, anak sekolah segala macam, wah dipusing lagi. Itu tandanya keberkahannya mulai hilang. Beda sama orang tua kita dulu. Masya Allah ya. Sedikit merasa cukup aja itu dulu mah. Kayak begitu ya Allah, makan walaupun pakai ikan asin juga sama sambal, udah nikmatnya luar biasa itu. Tapi sekarang Bu, walaupun makan enak ya, makannya enak segala macam, tapi terkadang kita masih kurang menikmatinya. Kayak gitu. Kenapa? Karena itu tadi keberkahan sedikit-sedikit demi sedikit Allah udah mulai angkat. Kenapa bisa begitu Habib? Karena saat ini beda dengan dulu. Kalau dulu jauh dari maksiat, kalau sekarang banyak maksiat. Tuh, banyak maksiat sekarang. Ya Allah, dulu anak-anak kita umur 5 tahun, 7 tahun ngajinya udah pada pinter. Coba anak sekarang. Hah? Ya Allah, kalau dulu kita kalau habis maghrib nggak lepas tuh, mau maghrib aja udah kagak lepas tuh sama turutan. Apa ikro ya? Nama ikro, dulu kan anak kecil tuh. Gak bocah sekarang tuh kemana-mana bawa HP. Bener banget. Kemana-mana bawa HP. Kalau kita dulu kecil ya ikro agak tinggal. Terus jus amat turutan kalau kata orang sini. Ya begitu tuh agak tinggal. Beda sama anak zaman sekarang, kemana-mana bawa HP. Betul Bu, ini ada ibu-ibunya ya Bu. Bu, masih napas. Alhamdulillah. Bu, maksiat saat ini banyak apa sedikit? Siti. Banyak. Wah, maksiat. Dulu maksiat jauh lah, sekarang maksiat dekat, bahkan masuk ke rumah-rumah. Ya Allah, ya Rabbi, apa itu maksiat masuk rumah Habib? Nih jujur, nih, ibu-ibu biasanya jujur Mbak. Bu, punya TV nggak di rumah? Punya. Itu TV tayangannya 24 jam tuh muter tuh, ngedeketin kita sama Allah apa ngejauhin? Jadi ketawa. Ngedeketin apa ngejauhin? Nah,
TV, punya TV